motif batik keraton, motif batik Bali, motif batik Lasem, motif batik Betawi, motif batik Pekalongan, motif batik Parangkusa, motif batik Kawung, motif batik Pamiluto, motif batik Sidomukti. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Semoga dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat dalam belajar. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai seni batik di bab ketiga halaman 64. Sebelum masuk ke materi, saya mau menanya kepada kalian, batik biasanya dipakai untuk acara atau peringatan hari apa ya? Ada yang bisa jawab? Oke, untuk acara sampai bisa. Hari Batik Nasional, oke. Acara undangan pernikahan, oke. Hari Santri, oke. Apa yang dikatakan oleh kalian semua itu benar, bahwa batik biasanya dipakai saat memperingati Hari Batik Nasional, yaitu tanggal 2 Oktober. Terus kalau saya bilang batik dipakai saat memperingati Hari Guru, bisa tidak? Kalau bisa, alasannya apa? Karena batik identik dengan guru. Oke. Baik, gini ya. Guru ataupun tenaga pendidik lainnya kebanyakan memakai batik saat mengajar. Jadi batik digunakan oleh guru tak lepas dari ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2019. Di hari itu juga, yaitu tanggal 2 Oktober, diperingati pula Hari Batik Nasional. Misalnya saja contoh yang lain, di instansi sekolah kan biasanya kan ada seragamnya ya, seragam OSIS, batik, sama pramuka. Nah, setiap seragam batik antara sekolah satu dengan sekolah lainnya tentulah berbeda. Hal inilah yang dapat membedakan antara batik yang satu dengan lainnya, dan setiap batik itu mempunyai ciri khas masing-masing. Selanjutnya kita masuk aja ke materi. Sebelum membahas batik, saya akan mengulas sedikit mengenai seni. Apa yang kalian ketahui tentang seni? Iya, seni berasal dari kata Sanskerta dan kata sani, yang berarti pemujaan, persembahan, dan pelayanan yang erat dengan upacara keagamaan yang disebut dengan kesenian. Segala sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan dan mampu membangkitkan perasaan orang lain disebut seni. Sekali lagi, segala sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan atau estetika dan mampu membangkitkan perasaan orang lain disebut seni. Seni di Indonesia tentulah bermacam-macam, bukan hanya seni batik. Ada seni tari, seni musik, seni patung, seni pahat, seni lukis, seni wayang, seni ukir, dan lain-lain. Kita akan membahas batik. Di sini ada sejarah batik. Kesenian batik ditemukan paling tua pada abad ke-17 dan 18 Masehi pada masa kerajaan Majapahit. Pada saat itu yang menggunakan batik itu hanyalah orang dalam seperti orang-orang rakyat. Namun lambat laun seiring dengan perjalanan waktu, seni batik mulai menyebar keluar daripada keraton tersebut. Jadi masyarakat umum mulai menggunakan batik sebagai pakaian. Di beberapa daerah, batik menjadi bentuk perlawanan dan perjuangan ekonomi masyarakat pesisir, terutama mereka yang beragama Islam dan beroperasi sebagai pedagang. Definisi batik secara etimologi atau secara bahasa, istilah batik berasal dari bahasa Jawa yang berasal dari kata ampe, artinya
Sedangkan kata titik atau natik dalam bahasa Jawa merupakan kata kerja yang artinya membuat titik. Jadi disimpulkan bahwa batik adalah titik-titik yang digambarkan pada media kain yang lebar sehingga menghasilkan pola-pola yang unik atau yang indah. Batik merupakan hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh seluruh bangsa Indonesia. Corak ragam batik yang mengandung penuh makna dan filosofi akan terus digali dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Motif batik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motif adalah corak atau pola. Jadi, motif adalah pola atau corak. Motif adalah suatu corak yang dibentuk sedemikian rupa hingga menghasilkan suatu bentuk yang beraneka ragam. Indonesia memiliki beragam motif batik yang membedakannya antara motif satu dan lainnya, dan di dalam motif tersebut, di dalam sudut-sudut motif tersebut terdapat makna tersendiri. Motif batik itu menyesuaikan dengan budaya tempat, artinya setiap budaya kan berbeda-beda, tentunya akan menghasilkan motif yang berbeda pula. Beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya beragam motif pada batik, salah satunya yaitu faktor geografis. Misalnya saja pada daerah pesisir, ini akan membentuk suatu motif yang hampir sama dengan laut. Contoh lainnya, di pegunungan, dia akan terinspirasi oleh pemandangan alam di pegunungan tersebut. Yang kedua, ada karakteristik batik. Batik mempunyai ciri yang unik yang tidak dimiliki oleh jenis kain lainnya. Akan tetapi terdapat perbedaan antara ciri batik tradisional dengan ciri batik modern. Perbedaan keduanya yang sangat signifikan yaitu terletak pada batik tradisional, coraknya memiliki makna simbolik, sedangkan ciri batik modern itu corak dan modelnya tidak mengandung makna khusus. Ciri kedua yaitu pada batik tradisional, motif batik umumnya membawa ciri khas pada asal daerah. Sedangkan untuk batik modern, motif dan polanya tidak mencerminkan khas daerah asal. Untuk ciri umum pada batik tradisional, itu terletak pada corak batik terdapat variasi motif. Warna batik tradisional cenderung gelap seperti warna hitam, warna abu tua, warna coklat tua, dan lain-lain. Untuk bagian utama didominasi tumbuhan atau rangkaian bunga. Ciri yang kedua, warnanya cenderung bebas. Biasanya warna-warna yang dipilih adalah merah tua, biru, kuning, ungu, dan lain-lain. Yang ketiga, ada jenis batik. Banyak jenis batik di Indonesia yang disebabkan oleh interaksi bangsa-bangsa asing, baik melalui perdagangan, hubungan diplomatik, maupun karena penjajahan bangsa barat di Indonesia. Di sini ada 3 jenis batik. Yang pertama ada batik tulis. Batik ini dibuat secara manual oleh tangan dan dibantu dengan batik tulis dibuat secara manual oleh tangan dan dibantu dengan alat berupa cantik. Proses pembuatan pada batik tulis ini memakan waktu yang cukup lama, dan itu juga makna di dalam batik tulis itu luas. Yang kedua ada batik cap. Batik cap dibuat dengan menggunakan cat atau semacam stempel motif batik yang terbuat dari tembaga. Proses pembuatan batik jenis cap membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 hari. Batik ini biasanya diproduksi secara massal dengan harga yang lebih murah untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dan dibuat dengan jumlah yang banyak, maka batik ini dapat ditemukan dalam berbagai corak dan warna yang sama. Yang ketiga ada batik lukis. Batik lukis dibuat dengan melukiskan motif menggunakan malam pada kain putih. Pembuatan motif batik lukis tidak terpaku pada pakem motif batik yang ada. Motifnya dibuat sesuai dengan keinginan pelukis, tetapi bisa juga dibuat berdasarkan pesanan. Hanya ada alat dan bahan untuk membatik.
Ada 4 di sini, yaitu kain, malam, pewarna, dan cantik. Kain yang dibutuhkan untuk berbatik adalah jenis kain yang terbuat dari kapas seperti kain mori, katun, ataupun kain sutra. Yang kedua ada malam. Malam adalah bahan yang diperlukan untuk membatik semacam lilin, tapi tidak mengandung zat pembakar. Yang ketiga ada pewarna. Pewarna dibutuhkan untuk memberikan warna pada batik yang dihasilkan dari campuran maktol dan garam diazo sebagai pengganti warna. Yang terakhir ada canting yang merupakan alat untuk membuat batik tulis. Pembelajaran kita sudah selesai. Kita lanjut minggu depan dan kita lanjut pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.